Puji Tuhan, saudara sekalian, pada hari ini merupakan hari yang spesial, hari yang indah bagi kita. Apa sebab, saudara? Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan, atau lebih dikenal dengan Jumat Agung. Saudara, ini adalah suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal. Dan kebenaran inilah yang kita percayai. Kebenaran inilah yang perlu kita pegang teguh-teguh. Bahwa karena Yesus, anak Allah satu-satunya, dikorbankan untuk saya dan saudara, sehingga kita boleh masuk dalam rencana Tuhan, yaitu rencana keselamatan yang kekal. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya tidak berkomentar lebih panjang lagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan saya akan ambil di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-23. Lukas 23, kita akan baca ayat 44 sampai ayat yang ke-49. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut dalam terjemahan lama. Adalah kira-kira pukul 12 tengah hari, gelaplah seluruh tanah itu hingga pukul 3 petang. Maka cahaya matahari pun hilanglah, dan tirai bait Allah cariklah terbelah dua. Maka berserulah Yesus dengan suara besar, katanya, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan rohku." Setelah dikatakannya demikian, maka putuslah nyawanya. Apabila penghulu laskar melihat akan barang yang berlaku itu, maka ia pun memuliakan Allah, katanya, "Sungguhlah orang ini benar." Maka segala orang banyak yang telah berkerumun memandang perkara yang ajaib itu, setelah dilihatnya barang yang berlaku itu, maka pulanglah sekaliannya itu dengan menepuk dadanya. Maka segala kenal-kenalannya dan juga perempuan-perempuan yang sudah mengikuti Yesus dari Galilea berdiri dari jauh memandang segala perkara itu. Terima kasih, silakan duduk. Ini adalah berbicara tentang kematian Tuhan. Saudara, berbicara tentang kematian Tuhan, ini saudara akan jadi polemik dan istimewa bagi orang-orang yang tidak percaya. Bukan saja saudara sekalian hanya di luar, tetapi orang-orang yang ada di dalam. Karena di sana dikatakan, orang mengatakan kalau Yesus itu adalah Tuhan, kenapa dia harus mati? Ya. Itu orang yang tidak beriman. Dan juga ada yang mengatakan kalau dia adalah Tuhan, kenapa dia tidak lebih dulu datang ke dalam dunia ini daripada Adam dan Hawa? Saudara, itu pikiran-pikiran licik, ya. Pikiran-pikiran yang memutarbalikkan kebenaran Allah. Pikiran-pikiran yang hendak melampaui kekuatan Allah atau hikmat dari Tuhan. Tetapi bagi saya dan saudara, benar-benar ini kita benar-benar meresapi, kita merasakan bagaimana rencana Allah dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan bagi saya dan saudara. Bukan dia merancangkan suatu kebinasaan, tetapi dia merancangkan suatu kehidupan yang kekal, suatu kehidupan yang indah, kehidupan yang baik di tengah-tengah ketidakbaikan kita. Kalau manusia pertama bisa merasakan Eden, persekutuan yang manis dengan Tuhan, dan tidak bekerja di sana, dan mereka bisa jatuh, dan Tuhan ingin mengembalikan kepada Eden juga yang sesungguhnya, yaitu sorga, Yerusalem baru.
Kita sedang diproses. Nah, dalam proses-proses ini, saudara, bukan kehendak kepikiran manusia, bukan keinginan manusia atau pemimpin atau sinode, tetapi ini adalah pikiran-pikiran Tuhan, agar supaya kita bisa mengerti dan kita bisa ikut Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus tatkala dia datang ke dalam dunia ini, saudara, tertolak, tidak ada tempat. Dan setelah dia berkembang, dia mulai menanjak remaja, dia mulai masuk rumah sembahyang. Pemulihan pemakaian Tuhan makin nampak. Dengan hikmat dia mulai bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama. Dan luar biasa hikmat yang dia sampaikan, saudara, karena dia anak Allah, saudara. Karena biasanya pada waktu itu orang kalau masih anak-anak ya dianggap remeh, dipandang tangan sebelah, mata sebelah. Tetapi tatkala dia mulai menyatakan kebenaran, mereka mulai tercengang-cengang. Biasanya yang dihormati orang yang lebih tua atau lebih senior, atau sudah lama jadi pejabat, jadi pemimpin, guru, ya, hamba Tuhan jadi pendeta, dihormati. Nah, itu realita yang terjadi dalam dunia ini. Tetapi tatkala Tuhan datang, saudara, umur 30 tahun, dia dalam proses bagaimana dia belajar. Dan saudara sekarang hanya 3 tahun. 3 tahun dia melaksanakan bagaimana, saudara sekalian, penyelamatan. Memberitakan Injil dari satu kampung ke kampung yang lain. Menyembuhkan segala orang-orang yang menderita sakit. Sakit apapun, masalah apapun Tuhan selesaikan. Ini Tuhan nyatakan bahwa dia datang ke dalam dunia ini bukan main-main, saudara. Siapa yang dia jumpai yang sakit, apapun penyakitnya, masalahnya, dia ada di dalam kolam Bethesda, ya, kolam Bethesda, saudara. Dia melihat orang yang sudah sekian lama sakit. Di tempat itu orang hanya mencari kegoncangan tatkala air sudah bergoncang, siapa yang lebih dulu masuk, dialah yang akan beroleh kesembuhan. Tetapi tatkala Tuhan datang, Tuhan katakan roba itu pandangan, roba itu iman. Kadang-kala kan kita menghadapi demikian. Ya, kadang-kala kita putus asa. Ini penyakit mau baik lagi atau sudah tidak mau baik? Ya, sudah bolak-balik ke dokter ahli. Sudah sekian lama. Tetapi firman Tuhan katakan, datanglah kepadaku. Aku adalah tabib, dapat menyembuhkan. Adakah kita tergerak? Adakah kita merespon panggilan Tuhan ini, saudara? Kadang-kala, saudara sekalian, kita mengabaikan kebaikan Tuhan. Biasanya kita mengabaikan di saat kita mengalami ketenangan dalam hidup. Ketenangan dalam hidup artinya berkat jasmani, berkat rohani terpenuhi. Tetapi lebih fokus kalau manusia keinginan tubuh, yang penting itu makan, minum, pakai itu ada. Apalagi ada simpanan di bank. Itu mereka mengalami ketenangan hidup. Ya. Tetapi tatkala mulai mengalami kesukaran, mereka mulai mengalami kegoncangan, baru mereka mulai cari di mana dia bisa berlindung. Ada yang datang kepada manusia, ada yang datang kepada orang-orang ya ahli, supranatural. Satu-satunya untuk mencari penyelesaian, untuk mencari ketenangan, kedamaian. Tetapi ada juga yang datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan itu, saudara sekalian, sudah tertulis. Alkitab sudah menuliskan cara-cara manusia, bagaimana kegiatan kesibukannya.
di dalam dunia ini. Dia bergumul, dia bergulat dengan masalah-masalah. Sebab itu dikatakan ada yang bermegah karena harta. Ada yang bermegah karena kekuatan atau power jabatan. Tapi ada juga yang bermegah karena nama Tuhan itu sudah ada. Dan Tuhan memberikan suatu dikatakan oleh Al-Khatib atau pengkhotbah syugul, suatu sesuatu yang membuat manusia bergumul. Tapi pada kuncinya sia-sia kalau kita hanya mengandalkan kekuatan manusia. Sia-sia. Sebab itu Tuhan mengajarkan, ya dekatlah selalu kepada Tuhan. Kita mau cari apa dalam dunia ini? Dalam dunia ini saudara, Tuhan sudah menyerahkan kuasa kepada iblis untuk menguasai dunia. Tuhan izinkan. Nah, kita berada di tengah-tengah dunia yang fana ini. Alkitab mengatakan dunia ini tidak menjanjikan kesenangan, ketenangan. Tetapi dunia ini Alkitab katakan penuh dengan onak dan duri. Penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Penuh dengan air mata. Banyak pergumulan, banyak masalah yang ada dalam dunia. Alkitab sudah mengatakan secara panjang, lebar, luas, ya, dalamnya bagaimana pergumulan manusia. Dan saudara, kalau Tuhan sudah menjelaskan, seharusnya kita mengerti. Tak dapat tiada kita mengiring Tuhan, pikul salib. Amin. Tapi kadangkala saudara sekalian, kita orang-orang pilihan Tuhan, tatkala kita sudah diberkati dalam zona nyaman, segala fasilitas itu terpenuhi, kadangkala saudara sekalian, jangankan mau pikul salib, mau pegang salib pun sudah tidak suka. Di sini adakah yang begitu? Ya tentu jawab dalam hati. Kalau dia senang-senang, dia tidak mau lagi pikul salib, atau saudara sekalian berpegang kepada salib. Saudara, salib itu adalah kekuatan Allah. Power Tuhan ada di sana. Dalam ayat pokok dikatakan, dengan pengorbanan Kristus di Bukit Golgota, tirai bait Allah terbelah dua. Apa maksudnya saudara? Penghalang antara Tuhan dengan manusia terbelah, robek, terbelah dua. Sehingga saudara, kita bisa memandang Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan langsung menjawab. Bahkan segala gerak-gerik kita, tatkala kita datang kepada Tuhan, Tuhan datang menjawab. Saudara, kebaikan Tuhan itu luar biasa. Dan memang saudara, kita berada di ujung akhir zaman ini, tentunya masalah-masalah pergumulan itu tetap kita alami dan rasakan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, adakah kita mau memikul salib? Tuhan sudah memberikan contoh, saudara. Mari kita membaca dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Coba baca mulai ayat yang keempat. Ayat keempat. Jangan seseorang memikirkan dirinya sendiri saja, melainkan hal orang lain juga. Taruhlah di dalam hatimu ingatan ini, yang sudah ada di dalam Kristus Yesus, yang walaupun ia dengan keadaan Allah, tiada mengirakan hal itu sebagai suatu keuntungan menjadi setara dengan Allah, melainkan menghambakan dirinya menjadi hamba di dalam keadaan sama dengan manusia, dan kelihatan di dalam sikap seperti manusia.
Terus Ia sudah merendahkan dirinya dan taat sehingga sampai kepada maut, yaitu mati tersalib. 9. Sebab itulah juga Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkan dia suatu nama yang di atas segala nama, 10. supaya dengan nama Yesus itu akan bertelut segala lutut, daripada yang di surga dan yang di atas bumi 11. dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, dan kemuliaan Allah yaitu Bapa. Iya, saudara, di sini Rasul Paulus tegaskan, jangan juga kita hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Siapa orang lain itu? Keluarga kita, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu, bahkan tetangga-tetangga kita, itu kita juga harus memikirkan. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Menaruh pikiran, perasaan yang ada di dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, ya, dia anak Allah, tidak menganggap suatu kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya, ya saudara, dia bisa merendahkan diri untuk menghormati, menghargai, dan menyelamatkan, menolong saya dan saudara dalam keadaan sebagai manusia. Kemudian ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah saudara sekalian, bagaimana pribadi Tuhan yang harus menjadi contoh dan teladan bagi kita. Saudara, dia anak tunggal, anak suci, anak raja. Dia datang ke dalam dunia ini, tapi dia tidak menyombongkan diri, tetapi dia mengorbankan, mengosongkan, tidak mempertahankan saya anak Allah. Saudara, kadangkala kita, saudara, sudah lama mengiring Tuhan, kadangkala kita lupa siapa kita. Kadangkala karena kita sudah mengenal kabar pengantin, iya saya sudah tahu pengajaran itu, sudah tahu, hanya sekedar tahu, tetapi tidak mau lagi menderita, tidak mau lagi mengosongkan untuk melayani orang lain, tidak peduli lagi dengan orang lain. Karena hal ini terjadi di akhir zaman. Orang akan mengasihi dirinya, kasih orang akan tawar. Nah saudara, kasih ini hanya berlaku bagi orang-orang yang kekurangan iman. Tapi kalau imannya kuat, dia tidak akan tawar hati menghadapi masa yang sulit. Ingat saudara sekalian, bahwa tatkala Tuhan Yesus melayani pekerjaan Bapa di sorga, dia mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Di dalam dia menyampaikan penderitaan. Maka murid-murid Tuhan, saudara, mulai saudara sekalian bereaksi. Kenapa saudara? Di mana saudara sekalian tatkala Tuhan mulai memberitakan sengsaranya, maka banyak reaksi yang dilakukan oleh murid-muridnya. Yaitu saudara sekalian tatkala dia menyatakan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia, dia akan mati, kemudian pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan apa respon daripada murid-murid, saudara? Kalau kita memperhatikan saudara sekalian, Petrus juga menengking. Petrus bilang, jangan begitu, tak mungkin lah.
Dan mungkinlah Tuhan akan mati. Tetapi Tuhan sudah menegur dia. Tuhan bilang, ya, pergilah ke belakang aku, wahai iblis, karena engkau hanya memikirkan tentang manusia. Orang saudara kita, kalau kita memikirkan tentang kebutuhan, keinginan kita, tidak lagi memikirkan Tuhan, maka Tuhan bilang ke belakang. Ini masa-masa sulit, saudara. Masa-masa sulit, orang saudara sulit memikirkan tentang Tuhan. Hanya tatkala dia terjepit, tidak ada jalan keluarnya, baru cari Tuhan. Tetapi kalau masih biasa-biasa, contoh saudara sekalian, di tengah-tengah masa sulit, apakah kita mau beribadah? Apakah kita mau melayani? Apakah kita mau berkorban? Kita mulai bikin perhitungan dengan Tuhan. Nah, ini saudara yang terjadi, mulai begitu, saudara. Tidak mungkinlah Tuhan menjadi begitu, saudara. Dikatakan oleh Rasul Paulus, setiap orang yang mau ikut Tuhan pikul salib. Amin. Kalau kita mau mengikut Tuhan, setiap hari pikul salib. Dan Tuhan katakan, jikalau kamu tidak membenci yang lain-lain, atau mengutamakan yang lain-lain daripada Tuhan, tidak berlayak. Bahkan mengutamakan nyawamu sekalipun daripada mengikut Tuhan, Tuhan katakan, tidak berlayak, saudara. Bahwa benar-benar kehidupan ini hanya diserahkan penuh kepada Tuhan. Kenapa saudara sekalian? Sebetulnya kita berpikir bahwa mau serahkan bagaimana lagi kehidupan ini. Meskipun Roma 12 persembahan yang kudus dan yang berkenan, itu kehidupan kita. Mau menyerahkan bagaimana saudara sekalian? Rasul Petrus katakan bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Ya saudara, kalau sudah ditebus artinya apa saudara? Lunas. Kalau sudah lunas berarti kita milik daripada yang menebus itu. Siapa yang menebus saya dan saudara? Yesus Kristus yang rela mati di Bukit Golgota. Dia mati untuk menebus saya dan saudara. Jadi kalau dia sudah menebus kita, tidak perlu lagi kita katakan, Tuhan, aku akan serahkan hidup ini kepadamu. Saudara. Amin. Mau serahkan bagaimana lagi, Tuhan punya. Nafas hidup kalian itu Tuhan punya. Tinggal menjaga, memelihara, sadar dan insaf, kata Nabi Yesaya. Sadari bahwa kamu sudah ditebus daripada kehidupan yang sia-sia, awalnya menuju kepada kematian. Tetapi karena Tuhan sudah telah menebus, Dia rela mengorbankan dirinya sendiri agar supaya kita bisa selamat. Sadar, saudara. Waktu-waktu ini kita semakin mengalami ujian. Dan ujian-ujian itu kadang-kala kita tidak menduga. Kita tidak, saudara sekalian, mengira. Karena Alkitab mengatakan kadang-kala di tengah-tengah sukacita, maka di situ datang badai dan bencana. Yang terjadi kepada Nabi Ayub, dia anak-anaknya sedang bersukacita dalam keadaan berkat yang berkelimpahan, tetapi dalam sekejap semua hilang, saudara. Ini yang harus kita waspadai di hari-hari ini. Bahwa Amsal Sulaiman bilang, pada masa-masa yang sulit, harta itu tidak akan berguna. Pertolongan manusia itu terbatas. Tetapi pertolongan Tuhan itu luar biasa. Sebab itu kuatkan hati, saudara. Memang saudara, kami juga punya pengalaman. Kalau tadi malam saudara agak sulit, ini aneh, saudara. Ini sebagai kesaksian ya. Itu jam 1, mau tidur nak tertidur, ya. Gelisah. Dan gelisah sebetulnya tidak hati yang mengamuk, tidak sakit. Membuka Alkitab, saudara, rasa berat, tapi memaksakan diri buka Alkitab, baca saja. Ambil waktu bersama Tuhan, berdoa, tetap berdoa. Kurangi doa engkau, bagi doa dalam roh.
Berjalannya waktu saudara sekalian sampai jam 3 pun belum tertidur. Dia jam terus jam 3. Mempersiapkan hari ini belum siap. Sehingga dalam keadaan kelemahan. Tadi jam 9 ibu gembala saya bangun. Saudara, pikir-pikir apa ini? Apa maunya Tuhan? Karena saya telah punya keyakinan bahwa hidup ini milik Tuhan. Nggak tahu apa ini masalah yang terjadi. Saya hanya berpikir bahwa manusia itu memang satu kali mengalami kesulitan, mati, kemudian ada yang ketiga dia akan bangkit. Sama seperti Tuhan sudah memberikan contoh teladan bagi saya dan saudara. Kehidupan ini milik Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan sedang menguji. Kita berada dalam satu terowongan. Di situ kita sedang diproses. Apakah kita akan menjadi emas? Ataukah saudara sekalian kita akan menjadi iman yang biasa-biasa saja? Hanya percaya, hanya seada-adanya. Sebab itu saudara, mari kita kalau mau diproses menjadi sempurna, menjadi emas murni, masuk surga. Saudara, dari sekarang kita membentuk kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Jangan mengikuti keinginan daging, saudara. Tidak berguna. Pengalaman Raja Soleman, dia sudah mengumpulkan harta kekayaan, membuat satu taman, satu gedung yang indah, semua kebutuhan terpenuhi, tetapi dia katakan semuanya itu sia-sia dan tidak berguna tanpa kebenaran. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kadangkala kita merencanakan ke depan akan baik-baik saja. Orang tua menghadapkan anak-anak, ya akan sukses, mendapatkan pekerjaan yang baik. Tetapi kadangkala dalam perjalanan proses, banyak kebutuhan, ada kebutuhan ini, kebutuhan itu, akhirnya untuk perjalanan rencana-rencana ya batal lagi. Itu semua dalam kendali Tuhan. Sehingga kadangkala kalau rencana kita mengalami hambatan, kita berkecil hati, kita kecewa. Kenapa jadi begini? Kadangkala mungkin ada yang mempersalahkan Tuhan. Siapa begini Tuhan? Kita sudah setia melayani, berdoa lagi, bangun pagi-pagi. Kenapa jadi begini? Saudara, Tuhan sangat tahu bahwa iman kita sedang dibentuk, diuji. Dalam pergumulan, dalam permasalahan, iman kita yang diuji. Tapi tatkala saudara kita melewati ujian, kita akan melihat kita setia sampai pada langkah yang terakhir, Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan Yesus tatkala dia mati, saudara, dia setia sampai langkah terakhir, maka dia menjadi pohon kehidupan. Tuhan sangat meninggikan dia. Sehingga dalam nama Yesus semua terjadi. Tidak ada hal yang mustahil. Ini saudara proses iman. Sebab itu Tuhan sudah datang berikan contoh teladan bagi kita. Yahya 15 ayat 13. Minta tolong baca firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yahya 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan sudah memberikan contoh dan teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti aku perbuat. Apa yang Tuhan buat? Tuhan berbuat kebenaran. Dia setia sampai pada langkah yang terakhir. Kita pun harus mengikuti teladan Tuhan, setia sampai pada langkah yang terakhir. Nah saudara, kembali kita kepada Jumat Agung. Apa artinya kematian Tuhan? Tatkala Tuhan menjadi korban, dia mengembuskan nafas terakhir, maka robeklah tirai bait Allah. Hubungan kita dengan Tuhan itu terbuka. Tuhan itu adalah merupakan penghubung antara Bapa dengan kita. Karena pengorbanannya kita boleh masuk dalam rencana keselamatan. Sebab itu saudara, hargailah pengorbanan Kristus. Dan semuanya diserahkan kepada Tuhan.
Segala sesuatu dalam kendali Tuhan. Nah, dalam kendali Tuhan, pikirkanlah perkara-perkara Tuhan, perkara-perkara yang ada di atas. Jangan kita hanya cenderung pikir perkara-perkara yang ada di bumi. Karena perkara-perkara yang ada di bumi dikatakan oleh Rasul Yohanes itu keinginan tubuh, keinginan mata, hidup dengan cemawah. Itu bukan dari Bapa, bukan dari atas, tetapi dari dunia. Dunia lenyap, semua itu akan lenyap. Tetapi kalau kita pikir dan cari perkara-perkara di atas, kita mengumpulkan harta di sorga. Dan kalau sudah waktunya tiba, kita kembali ke sana, kita sudah punya tempat. Tuhan sudah lebih mendahului, Dia sudah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita, sehingga tatkala kita sudah selesai diproses, kita akan kembali berpindah tempat. Ini saudara sekalian suatu pengorbanan, harga yang mahal. Tidak ada satupun manusia yang bisa berani berkorban, mengorbankan dirinya untuk orang lain, tetapi hanya Tuhan. Dia memberikan contoh, saya dan saudara, agar supaya mari kita berkorban. Berkorban yang pertama untuk Tuhan. Apa yang kita mau korbankan? Kehidupan kita, usaha kita, pekerjaan kita. Mari kita lebih cenderung memikirkan tentang Tuhan. Jadi jangan hanya kita berpikir cita-cita, apalagi anak-anak muda. Ya, Iga punya program ke depan luar biasa. Tetapi dalam program itu taruhlah Tuhan di depan. Tuhan tidak akan menghambat. Ya. Tetapi jangan memaksakan kehendak, serahkan kepada Tuhan. Belajar daripada orang tua, oma opa. Ya. Pergumulan hidup hanya kemurahan. Ya. Hidup ini hanya sementara. Lihat saja contoh-contoh. Orang yang diberkati berlimpah-limpah, pada akhirnya jadi tua, ditinggalkan, anak-anak sedia. Kadang-kala kalau sudah sakit, anak-anak sembunyi, ya tinggal melihat. Tatkala hadir, tatkala sudah ada di rumah sakit, apa yang mereka lakukan? Bukan membawa penghiburan, tetapi cuma selfie, hanya foto. Kemudian posting lagi di medsos, sehingga orang dia mencintai orang tua. Nggak tahu dalam hati, kurang mau tunggu-tunggu. Ini yang terjadi. Jadi kalau orang tua itu kekurangan iman, sakit hati. Sebab itu jangan lagi berpikir, siapa yang akan menolong saya? Meskipun ada anak yang terkasih, ada suami, ada istri yang terkasih, ya. Kalau kita sudah dalam keadaan sekarat, ya, dia juga satu ketika akan jenuh. Ya. Tetapi Tuhan tidak akan pernah jemu menjaga kita, memelihara kita. Dalam keadaan sekarat, dalam keadaan apapun, Dia Allah yang baik. Karena Dia mengasihi jiwa kita. Sebab itu isilah jiwa itu dengan kebenaran. Kalau ada kebenaran, maka mata Tuhan selalu tertuju dalam kebenaran yang ada pada kita. Memang saudara sekalian, dalam ujian iman ini yang menjadi pertanyaan, apakah kita bisa bertahan? Tetapi lewat pengorbanan Kristus, lewat Jumat Agung ini, mari kita memandang kepada Tuhan. Tuhan berkati firman Tuhan. Kita tunduk kepala untuk acara perjamuan suci saat ini.